Ya, baik minasan, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa bunkai-bunkai yang saya pelajari tadi pagi di LPK ya teman-teman. Yang pertama itu ada Soudes. Soudes yang artinya katanya atau kabarnya. Soudes juga memiliki beberapa rumus ya. Yang pertama itu ada Futsuke, kata sifat i, kata sifat na plus da, kata benda plus da. Nah, Soudes juga itu apa ya namanya? Bisa digunakan untuk menyampaikan informasi yang kita dengar gitu dari orang lain, kayak contohnya orang lain tuh menyampaikan kepada kita gitu. Dan pastikan akan mewujudkan yang namanya katanya atau kabarnya itu. Mendapatkan informasi dari orang lain gitu. Katanya. Langsung ke contoh aja teman-teman. Raigetsu Atarashi Eigaga Hajimaru Soudes. Kabarnya bulan depan film baru akan dimulai. Nah, ini contohnya. Kabarnya atau katanya itu sama saja teman-teman. Lanjut ke bunkai yang kedua, itu ada Youdes. Youdes itu di sini bisa diartikan rupanya atau kelihatannya. Sumaseng, maaf teman-teman. Rupanya atau sepertinya. Nah, Youdes juga memiliki rumus-rumus yang hampir sama dengan Soudes ya teman-teman. Yang pertama itu ada Fusuke, kata sifat i, kata sifat na, kata benda plus no. Bedanya mungkin di sini aja ya teman-teman. Kata benda bertemu dengan da, dan di Youdes itu kata benda bertemu dengan no. Langsung ke contohnya. Densha ga okurete iru Youdes. Sepertinya kereta akan terlambat. Nah, sini teman-teman ya. Yo. Nah, di sini na bertemu dengan kata benda itu bisa diartikan yang. Dan ni ini partikel ni ini ya teman-teman. Ni ini banyak penggunaannya di setiap bunkai-bunkai yang kita pelajari ya teman-teman. Dan partikel ni di sini harus bertemu dengan kata kerja. Baru bisa diartikan dengan ya teman-teman. Ni. Ya, baik. Lanjut ke Hazudes. Hazudes bisa diartikan dengan seharusnya ya. Seharusnya. Hazudes juga memiliki beberapa rumus-rumus. Yang pertama ada Futsuke, kata sifat i, kata sifat na, kata benda no. Langsung ke contoh ya teman-teman. Sono hon wa koko ni aru Hazudes. Buku itu seharusnya ada di sini. Kayak apa ya teman-teman? Kayak penegasan gitu ya. Penegasan ya sih? Tegas. Penegasan kayak misal kayak tadinya tuh buku tuh ada di sini. Jadi kita memberitahu orang itu tuh buku itu seharusnya ada di sini. Seharusnya buku itu ada di sini. Tuh ya teman-teman. Lanjut ke bunkai berikutnya itu ada Gashimas. Gashimas itu banyak artinya ya teman-teman. Gashimas bisa diartikan juga terasa, terdengar, tercium bau, dan lain-lain. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Di nomor 298 di buku praktis, di sini ada no, partikel no, i, dan na bertemu dengan Gashimas.
itu bisa diartikan dengan terasa atau tercium bau, berwarna, gitu, terdengar suara, dan lain-lain, teman-teman. Nah, ketiga partikel ini jika bertemu dengan nani-nani gasimas itu pilihan atau pendamping, ya teman-teman. Pendamping atau pilihan. Lanjut aja ke contohnya, teman-teman. Di sini ada contoh Hahano koega shimasu. Terdengar suara ibu. Terdengar suara ibu, ya teman-teman. Sini gasimas. Gasimas. Banyak ya. Artinya bisa terasa, terdengar, tercium bau, atau berwarna, pokoknya suara bunyi atau suara benda-benda lain gitu ya, bisa menggunakan gasimas. Asalkan tadi teman-teman harus bertemu dengan no, i, dan na sesuai rumusnya ya teman-teman. Jika tidak ada rumus ini, tidak bisa menggunakan gasimas. Nani ga shimas. Ya, begitu teman-teman. Ya, baik. Kita masuk ke target bingkai kita ya. Yang sudah saya jelaskan tadi itu ada yaudes ya, yang artinya seperti atau sesuai. Yaudes, rumusnya itu ada futsuke i bertemu dengan yaudes, na bertemu dengan yaudes, kata benda partikelnya no, kata benda no bertemu dengan yaudes, bisa diartikan seperti atau sesuai. Di sini juga ada nini te imas. Nini te imas itu yang artinya mirip, serupa, atau menyerupai ya. Nah, rumus dari nini te imas sendiri ada futsuke i, kata sifat i, kata sifatna, kata benda no. Di sini nini te imas juga itu hampir sama dengan hazudes ya teman-teman, yang artinya itu seharusnya. Kayak tadi contohnya tuh ada sono hongwa koko ni aru hazudes. Nah, ini hazudes. Buku itu seharusnya ada di sini. Ini teimas juga artinya itu sama ya teman-teman dengan hazudes. Nah, teman-teman, selanjutnya itu di nomor 277, 28, dan 29 itu ada tokoro. Rutokoro tadi belum dijelaskan ya teman-teman. Rumusnya itu ru bertemu dengan tokoro, itu yang artinya baru mau, baru akan gitu ya teman-teman. Kayak semisalkan kuru tokoro des, baru mau datang atau baru akan datang gitu ya teman-teman. Dan yang di nomor 278 itu ada teiru tokoro, atau kata benda no tokoro, yang artinya benar-benar sedang. Benar-benar sedang itu yang kegiatannya berulang-ulang gitu ya teman-teman. Kayak misalkan sedang bekerja, belajar. Kayak contoh misal watashi no benkyou shite iru tokoro desu. Saya benar-benar sedang belajar. Nah, gitu teman-teman. Yang di nomor 279 itu tatokoro ya, baru saja gitu. Baru saja atau baru selesai beberapa menit, kayak misalkan kayak baru selesai belajar 2 menit yang lalu gitu misalnya.
kurang lebih seperti itulah dari tokoro yang artinya itu baru mau ya, rutokoro, ti rutokoro yang artinya benar-benar sedang, tatokoro baru saja atau kegiatan yang baru saja sudah terjadi gitu ya, belum lama gitu, baru saja. Ya, kira-kira sekian penjelasan bunkei-bunkei yang saya pelajari tadi di LPK. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.